Oke. Oke. Selamat siang, sahabat GK Invest Semarang dimanapun kalian berada. Kembali lagi, jumpa lagi ke channel mingguan bersama saya selaku leader GK Invest Semarang yaitu Edi Hartoyo. Untuk kali ini kita akan membahas tentang seputar bagaimana sih trading profit untuk XAU. Nah, untuk tips-tipsnya mari kita ikuti berikut. Oke, mari kita coba lihat dulu ya untuk GK Invest, pialang resmi terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dengan beragam produk yang dapat Anda transaksikan. Nikmati transaksi dengan spread dan biaya terendah. Transaksi mudah kapan saja dan di mana saja. Daftar sekarang di website gkinvest.co.id, mulai transaksi dan dapatkan hadiah emas 100 gram. GK Invest, your global trading partner. Oke. Untuk yang pertama tadi kita coba lihat ya untuk iklan dari GK Invest untuk seputar kita mengingatkan nih bahwa GK Invest ini pialang resmi terpercaya dan sudah diakui oleh Bapepti. Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what are you seeing there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Oke, sahabat Trader Mania dimanapun kalian berada, tadi kita sudah menyaksikan video ya, sebuah video motivasi bagi diri kita sendiri, bahwa di mana kita itu adalah seorang pemimpin, di mana kalau kita itu mau trading atau kita mau eksekusi maupun kita ambil posisi, itu seperti kayak orang pemimpin ya. Jadi pemimpin itu yang bisa menentukan profit ataupun loss-nya itu ya diri kita sendiri. Terus untuk
teman-teman kalau misalkan di dalam dirinya terdapat yang namanya jiwa dari kepemimpinan, artinya apa? Di dalam yang namanya trading itu kalian harus yang namanya selalu review dan juga harus tahu diri kita itu sebenarnya itu pemimpin, mampu dan mau dan apa bisa untuk yang namanya mendapatkan profit dalam trading. Oke, untuk sebelum kita menginjak ke selanjutnya, mungkin ada beberapa ini, ada chat ya. Tadi videonya kok berhenti, Pak? Oh, tadi videonya sengaja kita berhentikan, kita ganti untuk video yang next selanjutnya ya, untuk Pak Dedi. Terus next kita menginjak ke presentasi atau ke materi. Oke. Nah, untuk siang hari ini, untuk edukasi seminar online bersama saya sebagai leader GK Invest Semarang yang akan mengedukasi tentang yang bagaimana trading XAU itu supaya kita bisa profit. Oke. Nah, sebelumnya kita simak dulu untuk ini ya, dari pendapatnya beberapa pakar, yaitu yang mempengaruhi di dalam bidang trading. Oke. Yaitu menurut dari yang namanya George Soros. Menurut dari George Soros sendiri, di sini resiko di forex hanya berasal dari tidak pahamnya apa yang harus dijalani. Karena forex adalah mesin uang yang terbaik selama Anda paham ilmunya, punya trading plan dan teguh dalam menjalani dan disiplin. Oke, sahabat trader mania, George Soros ini punya yang namanya kata-kata supaya apa? Di dalam trading forex ini emang ada yang namanya resiko, tapi kalau kita paham dan kita bisa menjalaninya, otomatis kita juga akan profit. Karena sedangkan forex tersebut yang bisa jadi yang namanya mesin uang kita yang paling terbaik. Oke. Nah, kiat-kiatnya untuk kunci sukses dalam trading forex dari apa? George Soros itu kurang lebihnya next kita bisa lihat. Oke, belajar trading forex ala George Soros yang pertama, catat semua yang dialami saat trading, baik saat loss maupun profit. Nah, ditulis secara yang namanya detail trading itu bahwa yang namanya perlu dari yang namanya profit maupun loss itu kita harus punya catatan. Catatannya kalau profit berapa, loss berapa. Di situ nanti untuk yang namanya menentukan ke tahap selanjutnya. Bahwa belajar trading itu harus punya dasar-dasar seperti ini juga. Terus untuk yang selanjutnya, yang kedua, kita lihat kembali catatan yang ditulis, kemudian dirumuskan dengan strategi trading yang sesuai. Nah, mungkin tadi profitnya berapa, lossnya berapa. Kalau masih banyak lossnya, profitnya sedikit, kita harus pakai rumusan yang sesuai dari strategi kita. Nanti untuk pengambilan buy limit atau sell limit ataupun buy stop ataupun sell stop ataupun kita pembatasan dengan stop loss atau kita nanti enter market buy atau sell di mana itu harus kita lihat kembali catatan yang ditulis sebelumnya. Oke, untuk yang ketiga menurut Joe Soros sendiri belajar trading forex itu jangan hanyut pada euforia pasar. Jadi segala hasil trading harus kita dipertanggungjawabkan. Baik yang namanya hasilnya nanti profit ataupun loss, kita sudah bisa yang namanya pertanggungjawabkan sendiri nih. Ketika kita buy, turunnya berapa, berapa poin, kita harus eksekusi dengan yang namanya pakai stop loss. Dengan kita sell, dengan misalkan dia penerusan naik, kita berapa batasan untuk stop loss, dia masih naik lagi, kita harus pakai. Karena kalau dimanapun kita tidak ada yang namanya batasan stop loss, selanjutnya trading dimanapun, kapanpun kalian pasti akan yang namanya mengalami kendala. Nah, di sini coba nih untuk yang namanya kendala-kendala yang mungkin pernah dialami oleh para trader, untuk langkah-langkah yang bisa menentukan atau bisa membangkitkan kita dari kerugian besar dalam trading, itu kurang lebih ada 7 poin atau 7 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, satu harus menerima tanggung jawab dulu. Nah, di dalam menerima tanggung jawab ini, di mana resiko kita berapa poin, di mana take profit atau keuntungan kita berapa poin. Baik trading forex, emas, maupun apa saja. Terus untuk yang kedua, kita harus berhenti sejenak. Berhenti trading sejenak dalam yang namanya mengeksekusi nanti ke depannya itu bagaimana. Nah,
Artinya bukan ketika kita sudah mengalami loss langsung kita tidak deposit lagi ya, tapi kita harus berhenti sejenak untuk merecovery dari yang namanya trading kita tadi kenapa kok bisa loss, penyebabnya apa. Nah, itu namanya berhenti sejenak, bukan ketika kita mengalami loss ataupun kita mengalami yang namanya pengurangan dari jumlah saldo maupun equity kita yang kita transaksikan atau kita tradingkan, di situ kita langsung trauma tidak mau yang namanya melakukan recovery kembali. Oke, terus untuk yang ketiga, langkah-langkah biar untuk bangkit dalam kerugian, ketiga mencari apa yang salah dari trading sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ini sangat perlu banget untuk langkah kedepannya supaya biar kita tidak rugi, yaitu mencari apa yang salah dari trading sebelumnya. Trading kita sebelumnya kok kita kena stop loss di area sini, nah tentunya nanti kita bisa untuk stop loss-nya kita bisa alihkan atau kita bisa pakai dengan cara yang lain. Terus kalau misalkan kita take profit-nya terlalu panjang, kita bisa turunkan atau kita perdekat, yang penting kita bisa profit dulu. Nah, untuk target yang namanya range-nya bagaimana kita harus bisa membaca. Oke, itu dari yang namanya kesalahan trading kita sebelumnya kita bisa mencari apa yang salah. Terus yang keempat, buat rencana atau untuk trading selanjutnya. Itu rencana kedepannya ketika kita tadinya enternya 0,5, terus untuk dana jaminan kita, terus untuk ketahanan dana kita itu berapa, hitungkan dengan equity kita, sesuaikan. Nah, rencananya kita nanti mau masuk berapa lot lagi, tuh. Terus untuk yang kelima, mulai dengan modal yang kecil. Apabila yang tadi kita lihat untuk yang berhenti trading sejenak yang kedua tadi, itu kita mulai dengan modal yang kecil. Contoh yang tadinya kita kena loss nih di $10.000. Nah, kita mulai lagi dari $1.000 dulu, mulai dari yang kecil dulu supaya apa? Untuk yang namanya melatih dari kita yang mungkin ada sedikit rasa trauma, kita harus yang namanya coba dengan modal yang kecil lagi. Supaya, oh seperti ini nanti ke depannya saya ada yang namanya rencana atau planning seperti yang nomor 4 tadi. Untuk yang keenam, naikkan modal dengan secara bertahap. Karena setelah dari kecil kita sudah bisa mengembangkan, kita naikkan modal atau kita top up dana kita sesuai dengan plan dari trading kita. Contoh yang tadinya kita pakai dana 1.000 enter 0,1, kita top up dana $10.000, kita jadi berani enter 1 lot. Terus kita top up $50.000, kita bisa berani 5 lot. Terus kita mau pakai $100.000, kita berani pakai 10 lot dengan cara dari strategi trading masing-masing. Oke, terus untuk yang ketujuh, kita harus yang ketujuh ini poin penting banget karena kebiasaan para trader itu tidak bisa yang namanya sabar. Ketika yang namanya terjadi kenaikan atau penurunan, kalau dia posisinya berlawanan dari harga yang running, biasanya mereka tidak sabar. Dan tidak sabarnya apa? Ketika buy, harganya dia turun. Nah, di situ dia market hektik atau dia range-nya sudah panjang atau baru pendek. Kalau dia buy, terus marketnya hektik turun drastis, kalau dia sabar, otomatis di sini tidak bakal di-cut loss. Karena apa? Dia pasti akan pakai ambil langkah locking atau kuncian. Di situ ditunggu momen yang pas ketika nanti harus locking atau melepas kunciannya. Kurang lebihnya seperti itu, para trader sahabat GK Invest Semarang, dimanapun kalian berada, dari langkah-langkah ketujuh langkah ini untuk bisa membangkitkan kita dari kerugian besar ya dalam trading. Itu walaupun kata-kata yang kita pakai tadi itu hanya hal mungkin sepele, tapi kalau kita perhatikan di situ bisa membawa dampak yang bagus dalam trading kita selanjutnya. Oke, next untuk sahabat trader Mania, bagaimana sih caranya trading XAU supaya kita itu profit? Nah, ini kita ada yang namanya history, supaya bagaimana toh trading emas itu profit. Nah, kita perlu pahami yang pertama itu historical dari yang namanya harga emas sendiri. Mungkin sahabat trader mania kalau trading emas mungkin belum panjang ya, belum
belum ada 10 tahun atau belum ada 5 tahun, untuk para trader mania terjun untuk trading ke XAU, perlu kita lihat nih, simak historinya. Dari tahun 2007, di sini harga emas terendahnya di 626,5 per ounce US dollar. Nah, sedangkan harga running yang sekarang itu di harga 1.800-an ya, sekarang 1.815-an. Nah, itu kalau misalkan dari 2007 kita beli, kita tahan, otomatis kita sudah mendapatkan berapa poin. Nah, itu mungkin mindset-nya tahun 2007 saat itu, wah, harga emas mungkin nggak ya naik ke harga 1.000. Nah, jawabannya pasti next dari yang namanya 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun ke depan. Kalau jangka pendeknya pasti untuk harga emas dia fluktuatif naik turun. Tapi dari tahun ke tahun untuk tendensinya di harga emas ini dia selalu naik. Nah, coba kita masuk ke tahun selanjutnya. Nah, tahun 2008 nih. Untuk sahabat trader mania GKINVEST Semarang dimanapun berada, untuk harga emas, harga terendahnya di tahun 2008 itu harga 681. Ada kenaikan dari harga 626 menjadi 680, ada 60 poinan. Kalau kita buy, kita beli, otomatis walaupun dia berfluktuatif naik sampai ke 1.000 dan turun lagi, di sini harganya masih yang namanya mengalami kenaikan. Nah, untuk 2009 itu juga sama, untuk harga terendahnya masih di harga 800-an. Ini artinya tadi di harga 680 ini ke 600 ada yang hampir 200 poin untuk kenaikannya. Nah, simple teman-teman atau sahabat trader manapun di kalian berada, ini dari 2007 sampai 2009 itu terendahnya mengalami kenaikan. Nah, kita bisa simpulkan kalau dari 3 tahunan dari 2007, 2008, 2009 itu harga emas naik walaupun dia berfluktuatif naik turun. Coba untuk next selanjutnya. Nah, tahun 2010 ini untuk terendahnya juga mengalami kenaikan lagi, itu di harga 1043. Tahun 2010 1043. Ya walaupun dia pernah naik sampai di harga 1430-an ya. Untuk high-nya di tahun 2020. Tapi terendahnya masih di situ. Artinya apa? Dari 2007 sampai 2010 mengalami kenaikan. Nah, sahabat trader mania, kita bisa simpulkan dari 4 tahun terakhir dari 2007 sampai 2010 mengalami yang namanya kenaikan. Oke. 2011 juga sama, ini 1.300 untuk harga terendahnya 1.307. Ini berarti naik di harga 1.000 ya. Terus untuk next. Nah, ini tahun 2012. Ini 1.500. Jadi dari 2007 ke 2012 itu mengalami kenaikan kurang lebih dari 600 sampai ke 1.500, ada 900 poin. Ini 5 tahun terakhir. Nah, next ini masih di harga 1.000 walaupun 2013 dia mengalami penurunan. Kalau di 2007 kita sudah masih simpan di sini 1.179, kita masih yang namanya mendapatkan keuntungan. Nah, ini juga sama di 2014 juga masih di 1.100-an. Terus di harga 2015 ini sempat turun, mengalami penurunan, koreksi itu di 1.046, kembali ke harga 2010 tadi ya. Nah, untuk 2016 ini masih sama di harga 1.000 untuk terendahnya. Di harga 2017 masih sama di harga 1.100, agak ada kenaikan sedikit. Terus nah, ini 2018 ini mengalami juga masih di harga 1.100. Oke. 2019 sampai 2021. Nah, kita juga coba nih untuk di
Coba nih untuk kita buka untuk di tahun 2019 ya. Nah, oke. Mari kita coba buka tahun 2019. Nah, di tahun 2019 itu untuk harga terendahnya kurang lebih dia start di sini 2019 di harga 1.200. Nah, untuk 2020 kita coba lihat mulai start di sini nih 1451. 1451. Nah, ini start di sini 2020 kemarin dia mengalami kenaikan. Terus di 2021 untuk Januari sendiri coba kita lihat untuk Januari startnya di sini nih. Dan ini baru mengalami penurunan di harga 1675 paling terendahnya. Jadi dari tahun ke tahun kalau contoh kata di 2007 sampai sekarang ini dari harga 600 ini sudah mengalami kenaikan di 1000 poin lebih. Kalau harga sekarang running sekarang ini di 1813 otomatis harganya naik di 1100 poin. Nah, oke sahabat trader mania, tadi coba kita kembali lagi ya untuk historical yang tadi yang pertama di tahun 2007. Nah, oke. Di tahun 2007 harga 626 transaksi dolar. Harga yang running sekarang tadi di harga 1813. Nah, kurang lebihnya itu kita mengalami kenaikan di selama dari 2007 ke 2021 ini 13 tahun atau 14 tahun ya. Ini mengalami kenaikan 1.100 poin. Nah, kita bisa lihat untuk harga high-nya itu tadi di harga 2020 di 2074. Sedangkan kalau kita lihat tarik untuk yang namanya dari 5 tahun atau 6 tahun terakhir, tahun 2015 mungkin. Nah, oke kita lihat tahun 2015 untuk terendahnya ini 1046. 1046 ini bisa jadi patokan untuk yang namanya 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Ini harga ke sini untuk harga paling terendahnya. Nah, teman-teman kalau harga yang sekarang ini di harga 1.800 dan sempat pernah turun di harga 1.675, artinya harga emas mengalami kenaikan. Nah, simpelnya untuk trading emas ini saya cenderung pegang yang namanya buy ya. Karena apa? Kalau kita pegang buy, itu kan kita beli, harga turun kita hitungkan resikonya, turun sampai seberapa. Nah, kita contoh kalau harga sekarang 1.800 untuk ke harga 1.000 itu kurang lebih 800 poin. Nah, kita tinggal enter berapa lot dalam jumlah lot untuk transaksinya. Di situ teman-teman bisa tahu resiko saya harus saya tahankan. Tetapi teman-teman juga perlu yang namanya pelajari dari historikalnya. Karena apa? Dari tahun ke tahun itu dari historikal harga emas itu naik. Nah, itu kita ambil yang paling terdekat dulu. Kalau untuk tahun 2020, tahun 2020 terus 2021 kemarin itu di 1675, kalau 2020 tahun kemarin itu di harga 1451. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan sekarang mau buy di harga 1.800-an ini, otomatis harus siap-siap dana di kisaran 400 poinan. Karena 1.451 itu harga terendah di tahun 2020. Nah, kalau untuk yang namanya mau pegang XAU ini, harga yang paling tertingginya kita mau sell itu untuk saat ini apabila kita mau sell, sekarang kita hitungkan di sampai 2074. Oke, teman-teman harus
tahu yang namanya historical dari harga emas seperti ini. Ini karena apa? Buat acuan kita ketika dia mau turun sampai sejauh mana dan ketika dia mau naik sampai sejauh mana. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, karena kalau kita tanpa yang namanya historical, kita tidak tahu, tidak bisa menentukan. Contoh kata nih, kita kulik ya, untuk yang namanya harga emas di harga fisik. Mungkin di tahun 2020 kemarin, itu Juli, kita sampel Juli, itu masih di harga 1.700-an. Terus kita hitung dari harga ini ya, close-nya, dikalikan dari kurs dolar saat itu, 14.510, dibagi dengan 1 troy ounce, itu setara dengan 31,1 gram. Itu kurang lebihnya emas fisiknya saat itu di 831.000. Nah, kalau untuk sekarang ini, kalau kita coba mau hitung ya, teman-teman, coba kita hitung dulu. Coba sampel kita mau hitungkan. Nah, teman-teman coba kita mau hitungkan untuk yang di sini. Mungkin sekarang hari ini tadi di harga 14.300-an atau 400. Kita kalikan 1813 dibagi dengan 31,1. Nah, sama dengan oke teman-teman, sahabat trader mania, untuk harga emas sekarang ini di kisaran berapa ya teman-teman? Kita hitung bersama-sama. Oke. Oke, kurang lebihnya sekarang masih di harga 850-an untuk per 1 gramnya. Sahabat trader mania, untuk emas fisiknya patokannya di situ. Oke, untuk sahabat trader mania, kali ini bagaimana cara untuk yang namanya trading emas itu biar profit? Ya kita harus pertama tadi langkah-langkahnya ada 7 tadi untuk hindari cara trading kita untuk yang mengalami kerugian. Kurang lebihnya ada 7 step. Terus kita juga harus kuasai dari yang namanya historical dari harga emas ya. Historical harga emasnya ya. Seperti yang ini tadi yang kita ulas. Itu dari mungkin 2000 bisa patokan dari harga berapapun. Itu biasanya kita buat patokan di tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Kalau kita masih agak lama kita majukan bulan kemarin, kemudian kemarin itu untuk patokan harga high-nya, harga turunnya, harga terendahnya berapa. Nah, historical itu perlu untuk yang namanya di mana kita dominan mau enter buy atau mau enter sell. Nah, kalau trading kita jangkanya jangka pendek, otomatis kita juga harus perkecil juga. Hari kemarin itu range-nya berapa, terus high-nya berapa, low-nya berapa, kita enter buy atau sell di area itu bisa. Kalau misalkan prediksi hari ini, kan seperti itu. Kalau misalkan pengen time frame yang lebih cepat lagi, mungkin 1 jam, itu juga bisa kita lihat. Kita tarik yang namanya dari sini. Nah, coba ini kita tarik nih dari sini. Kalau misalkan kita mau buka di dalam yang namanya 1 jamnya. Nah, oke.
Oke. Jadi kita bisa pegang nih kalau misalkan kita mau lihat yang 1 jamnya, kita bisa lihat neckline tertinggi dan terendahnya. Oke. Nah, ini untuk 18.22. Nah, ini kalau berdasarkan tanggal 26, ini di 17.79. Kalau kita ini dari tanggal 30 ya, dari ini terendahnya harga sebelumnya ini tanggal 27, ini di harga 17.84 harga terendahnya. Terus kita bisa naikkan lagi. Nah, ini kurang lebihnya dia setelah yang namanya mengalami break high untuk 1 jamnya, di sini sudah menembus di sini ya. Itu di 18.09 itu break high-nya. Di sini terendahnya di 18.05. Itu menjadi acuan untuk terendah. Apabila hari ini nanti untuk break turunnya apabila cenderung dari berdasarkan 1 jamnya, kalau dia turun ini di neckline yang kita pasang itu di 1809 sampai 1805 area-area ini. Ini berdasarkan time frame waktu yang 1 jam. Oke, kalau untuk yang terpanjang lagi kita bisa lihat itu di 17.84. Nah, tapi kita tarik nih kalau misalkan dari yang namanya coba kita lihat ya, teman-teman. Ini harga dari 18.22 sampai ke 17. Oke, paling terpanjang ini 17.79. Kalau kita sementara nih, nah ini kurang lebihnya high kalau-nya ini dari 18.22 ke 17.98. 17.79. Nah, teman-teman di sini untuk area-area yang namanya apabila dia pembalikan turun sampai ke sini ya. Untuk panjangnya peluangnya itu kurang lebih 50 poinan. Kalau untuk hari ini jika high-nya cukup cuma di 18.23. Ini berdasarkan time frame 1 harian. Untuk pembalikannya kurang lebihnya di area itu. Tapi coba kalau kita mau bedah lagi untuk yang tren harian. Nah, untuk tren yang harian ini untuk tren harian di sini untuk double top-nya di sini di 18.33 ya. Nah, 18.33 ini termasuk double top, tetapi dari neckline yang kita pasang ini tadi untuk harian itu dia sudah yang namanya naik di kurang lebih 61% kalau berdasarkan Fibonacci ya yang coba kita tarik nih. Nah, ini area-area yang namanya di 61,8% berdasarkan Fibonacci harian yang kita tarik nih. Dari harga high-nya
kurang lebih di harga ini 1916, terus terendahnya di 1675. Ini berdasarkan hariannya Fibonacci sudah mengalami kenaikan di area 61,8% untuk hari ini tadi. Nah, kalau kita coba perjelas lagi, ini harganya ini di harga 1824. Ini berdasarkan Fibonacci 18,24,5. Nah, sedangkan tadi sudah di 1823. Nah, artinya nanti untuk target selanjutnya dia kemana? Area kemana? Coba kita kalau dia mantul ke area ini di 50%-nya. Nah, oke. Itu kalau target-target selanjutnya itu di area 1796 kalau berdasarkan 50%-nya ya. Tapi kalau kita hitung 1796 ke 1823 itu kurang lebih ada 28 ya, 27 poin. 27 poin itu juga bisa masuk sih. Untuk range harian kan kurang lebih kalau emas tuh 20 sampai 30 poin. Nah, sahabat trader mania kalau misalkan hari ini XAU kalau dia penurunan, kalau di 50% dia kembali ke 50%-nya akan menuju ke 1796. Tetapi dari 61,8%-nya ini dia baru mendekati, belum yang namanya ketembus terlewati ataupun dia menyentuh ke sini. Masih ada kemungkinan juga dia masih rebound kalau berdasarkan yang namanya Fibonacci-nya. Oke. Nah, untuk aman untuk hari ini, suggest untuk aman itu area sell di atas 1824, untuk terjauhnya sampai di 1833. Ini area sell yang sangat kuat untuk berdasarkan dia sudah tertembus di 61,8% berdasarkan kita Fibonacci retracement, yaitu untuk target penurunan di kurang lebih sampai di 1796. Jadi kita bisa taking profit dari 1833 sampai ke 1796. Oke. Itu coba kita kalkulator atau kita hitungkan itu ada 37 poin. Kalau kita enter satu lot berarti 37 juta untuk yang peluang kita bisa dapatkan jika kita sell di area itu. Nah, untuk sahabat trader GK Invest Semarang dimanapun kalian berada, kalau untuk area buy, untuk kita sugeskan apabila memanfaatkan di area 10 poin, terus 20 poin sama 30 poin, itu untuk area buy, itu kita bisa susun dari yang namanya saat ini di 18 yang tertingginya ya, 1823 tarik minus 10 berarti di 1813. Ini untuk area buy pertama. Untuk area buy yang kedua itu di 1813. Itu untuk area 20 poinan range-nya di 1803. Terus untuk di area yang ketiga, untuk buy yang ketiga, untuk poin 30-an kurang lebih di 1703 sampai 1796. Itu area buy untuk range 20 atau 30-an di hari ini. Nah, jadi sahabat trader mania apabila kita ambil posisi di saat ini buy ataupun sell, jadi kira-kira resikonya berapa kita sudah tahu nih. Untuk range hariannya yang biasanya terlewati oleh emas itu area 20 sampai 30 poin yang paling sering. Nah, kita bisa buat patokan. Kalau untuk jam pasar market Asia itu biasanya kurang lebihnya 10 sampai 15 poin saja untuk per XAU USD. Nah, coba kalian lihat untuk tadi pagi ya. Itu opennya di 18.18 naik ke 18.23 terus sekarang running di 18.13. Artinya ini harga dasar. Ini area buy yang satu. Take profit-nya di sini bisa 2,3 poin. Kalian pasti dapat. Nah, kalau tadi penurunan sampai 18.13 sudah buy, naik ke 15 atau 16 sudah take profit, otomatis kalian sudah dapat. Nah, nanti kalau mau enter buy lagi, kita tunggu di area buy yang kedua, yaitu di 18
0,3 itu area buy yang kedua 20 poinan. Itu kalian bisa manfaatkan 2 poin, 3 poin kalau kalian mau pegang buy. Kalau mau susun sell dari yang sekarang juga boleh-boleh saja, nggak masalah, tapi yang menjadi resiko apabila dia break dan dia melewati yang namanya dari harga double topnya di 1833 ini, dia kalau nge-break dan close-nya di atas ini, kemungkinan kenaikan di 78,6% itu di area 1864 atau 1865 lah. Itu untuk XAU. Jadi harus kita perhitungkan untuk yang namanya batasan stop loss-nya di mana. Ketika kita enter sell di area yang kita sebutkan tadi. Selagi dia belum break high dan close belum di atas 1833, otomatis dia masih cenderung penurunan target ke 50%. Untuk berdasarkan yang namanya kita punya indikator Fibonacci retracement. Oke, sahabat trader mania dimanapun kalian berada, mungkin ini yang kita sharingkan untuk saat ini. Untuk kita sharingkan untuk saat ini. Dan teman-teman mungkin ada pertanyaan ataupun sebuah ya mungkin menjadi saat ini tuh Mas tuh gimana toh trading aman, Mas tuh gimana toh trading aman. Nah, ini tadi kita sudah kasihkan tipsnya supaya kalian trading ketika enter di XAU USD itu kalian tidak yang namanya cemas. Jadi kita buy ataupun kita sell, kita sudah pasang stop loss sesuai dari batas kerugian yang kita bubuhkan atau kita setujui masing-masing dari trading masing-masing. Dan kalau take profit berapa poin, kita juga sudah bedahkan tadi. Mungkin sahabat trader mania, itu tadi materi yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Apabila ada teman ataupun relasi dari sahabat trader mania GK Invest Semarang yang dia belum paham tentang trading, coba bisa untuk membuka yang namanya link YouTube maupun edukasi-edukasi online seperti ini dari GK Invest Semarang dan bisa disarankan untuk masuk ke GK Invest Semarang berdasarkan yang namanya sales ataupun marketing masing-masing. Segera hubungi GK Invest Semarang. Jangan sampai kalian di era seperti ini, era milenial seperti ini, kalian tidak tahu yang namanya trading itu bagaimana dan cara untuk transaksinya bagaimana. Oke, sahabat trader mania, kalau tidak ada pertanyaan untuk kali ini, kita akan akhiri untuk perjumpaan kali ini. Semoga sahabat trader GK Invest Semarang dimanapun kalian berada, untuk trading di GK Invest supaya bisa cuan, profit, dan bisa membawa relasi. Dan jangan lupa tonton terus, pantengin terus edukasi online dan juga YouTube channel dari GK Invest Semarang. Secara rutin, yaitu hari Senin, hari Kamis, setiap hari kita juga ada edukasi live trade secara bersamaan, secara langsung. Sahabat trader mania, salam GK Invest Semarang, salam cuan, salam profit. Oke, selamat siang.